Gus Jaka juga mengatakan, kalau mengikonkan seseorang harus dilihat kapasitasnya. Bagaimana ya? Apakah dia pasti membaca Al-Quran, bisa membaca kitab? Inilah yang menjadi ukuran mereka. Ukuran mereka selalu ya dikembalikan kepada fasih membaca Al-Quran dan bisa membaca kitab. Padahal saya sudah berkali-kali mengatakan ini masalah teknis. Keterampilan membaca itu masalah teknis, masalah keterampilan. Dan saya juga sudah buatkan itu kontennya. Kesalahan membaca tidak membuat orang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami, channel Ali Hamdan. Alhamdulillah, kebetulan saya sekarang bersilaturahim di kediaman Gus Jaka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Khair Gus. Khair. Begini Gus. Pernah saya lihat video itu Gus. Videonya salah satu tokoh Wahabi. Tokoh Wahabi? Iya, Salafi Wahabi itu. Oh, tokohnya ini? Iya, tokohnya ini. Artinya sudah viral juga. Oh, sudah viral. Iya. Dan kebetulan waktu itu Gus menanggapi video sampean. Pada waktu itu sampai membahas menganjurkan bahwa orang yang berfatwa itu harus bermodal fasih baca Al-Quran, fasih juga membaca kitab. Kemudian kata si Wahabi itu bilang sebenarnya untuk berdakwah itu tidak harus fasih baca Al-Quran, tidak harus fasih baca kitab. Yang penting pemahamannya. Bisa memahami Al-Quran dan kitab itu. Iya katanya. Nah, jadi gimana tanggapannya? Nah, itu siapa kira-kira itu? Itu namanya Pak Endang Jaya Saputra. Endang Jaya Saputra. Pertanyaan pertama saya, itu benar nggak dia tokoh Wahabi? Artinya jamaah Wahabi mengakui dia sebagai tokoh atau bagaimana? Ini kan penting sekali kita untuk tahu ini Endang ini tokoh Wahabi atau ya atau mungkin tokoh Domnila kita anggap sebagai tokoh karena saya dilihat di situ kalau bikin konten banyak yang setuju gitu ya. Iya. Jadi tokoh lah. Tapi gini Gus, pernah itu menyampaikan itu kata Pak Endang itu ada Wahabi yang ori, ada yang KW katanya. Pak Endang maksudnya? Yang apa ori? Ori. Iya. Ya sebetulnya saya itu bukan orang yang ahli bisa mengomentari semua orang. Iya. Jadi kategori seperti Pak Endang itu, kenapa saya jarang mengomentari? Karena saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari dia. Karena saya berpikir mengomentari orang itu tetap bukan hanya sebagai pembelajaran untuk orang itu, tetapi ada sisi maslahat untuk orang lain. Karena komentarnya kan di publik. Kalau hanya untuk mengajarkan dia sesuatu yang salah, ya menurut saya komentarnya tidak di YouTube ya. Nah, dan saya melihat Pak Endang ini, kalau mohon maaf mungkin kita berbeda dalam pikiran saya. Pak Endang ini bukan tokoh Salafi Wahabi, artinya jamaah Salafi Wahabi mungkin tidak menganggap Pak Endang sebagai tokohnya. Tetapi kalau jenengan berpikir beliau tokohnya, ya silakan, perbedaan kita. Iya, saya lihat dari anunya itu. Dari penyampaiannya terus dari komentar-komentarnya. Mungkin jenengan menyampulkan ini tokohnya Salafi Wahabi. Dan hampir semua ulama aswaja itu dikritik. Oh, berarti ini YouTuber mewakili Salafi Wahabi lah. Ya, tokoh Salafi Wahabi di YouTube lah itu tidak. Nah, kalau tentang saran saya itu, ya kalau misal dia memahami saran saya harus bisa baca kitab, bisa baca Quran dengan fasih.
untuk menjadi mufti lah atau untuk menjadi penceramah gitu. Lalu dia bilang tidak perlu bisa baca, yang penting bisa paham. Nah kalau misal dia menanggapi bahwasanya tidak perlu bisa baca dengan fasih, yang penting bisa paham, ya saya sih nggak masalah. Tetapi saya sebut bisa baca dengan fasih itu adalah bisa membaca di standar paling bawah. Fasih itu mengucapkannya benar. Standar di atasnya bisa paham cara baca harkat-harkatnya. Artinya kalau yang bawah saja tidak masuk, apalagi membaca harkat i'rabnya. Kalau ini terlewat, dari mana bisa paham? Sulit untuk dimengerti itu. Iya, sulit untuk dimengerti, sulit untuk mengerti. Nah, maka saran saya begini. Kalau untuk menjadi dia mengamalkan diri sendiri, mungkin walaupun tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca Quran gitu ya nggak ada masalah. Dengarkan orang ceramah. Ya kalau misalnya dia seorang supir gitu ya, cukup dia itu adalah orang yang bisalah mengemudi sedikit-sedikit, tapi jangan coba-coba bawa penumpang. Bahaya karena kalau dia ngomong di YouTube itu kan bawa penumpang. Iya, bawa penumpang. Ini kalau tidak punya skill, nanti nasib dipertanggungjawabkan dan standar berpikir normal itu. Ya kalau cuma nyopir sendiri nggak butuh apa-apa, tapi kalau sudah mau bawa penumpang ada sertifikasinya. Ini berpikir normal gitu. Jadi kalau mau beragama sendiri silakan. Tapi kalau sudah mau mengajarkan sesuatu gitu ya, bisa adon nggak ya? Adon lah, tapi kan repot. Misal saya bawakan ini menurut ucapan ulama itu karena dia ikut Quran dan ikut hadis. Iya. Ya. Anehnya itu terus ya. Nah, itu paling sepertinya ngaku paling Quran dan paling hadis. Artinya paling Qurani. Tapi terkadang ayat itu ditambah, dipotong. Artinya dikurangi ayat itu. Itu sengaja atau bagaimana kira-kira? Enggak tahu itu. Minimal kan tetap berdosa karena apalagi seorang mufti. Ya, jangan-jangan ini untuk nyupir sendiri aja nggak bisa ya. Tapi coba bawa penumpang. Ya pertanyaannya siapa yang mau ikut itu juga bermasalah saya kira. Kalau kita sudah lihat supirnya pegang tangga daya, salah-salah nginjak rem, dia tanjakan, dia injak rem, turunan dia injak gas misalnya kan. Ya yang bermasalah kenapa masih ada orang ikut, kan mungkin seperti itu ya. Kan pernah di komentari saya itu menyampaikan ayat itu menambah ayat. Dalam bacaannya. Dalam bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus dibaca. Dia menambah ayat ya ayyuha. Sebenarnya alladzina saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Wawunya juga ditambah. Itu kan sudah mengarah kepada apa? Merubah Al-Qur'an itu. Ya, tetapi kan ya saya bicara pendapat saya lah. Ya. Disiplin yang harus ketat, huruf bermasalah kalau kurang, kalau tambah itu kan untuk orang-orang ahli ilmu. Ya, kalau anak kecil jalan yang penting sampai, dia rubuh-rubuh kan nggak ada masalah. Bisa ada ya. Yang saya tidak bilang dia anak kecil ya. Jadi misalnya ini ada lintasan gitu ya. Kalau mau tes SIM atau kalau mau tes kehebatan mengemudi mungkin tidak boleh sentuh sana sini ya ketat. Tapi ya kalau namanya belajar, apalagi anak kecil, ya tabrakan pun nggak masalah. Yang penting nggak patah pun ya, yang penting nggak mati pun tanam. Sudah begitu aja lah. Kalau tapi masalahnya itu bawa penumpang. Nah itulah yang bermasalah itu. Kok masih ada yang menumpang gitu kan? Khawatir termasuk ayat Allah minal ladzina hadu yuharrifunal kalimat. Iya, saya kira kalau yuharrifuna itu masih keren ya. Ada kesengajaan. Jadi memang sengaja ingin memanipulasi. Itu intelijensi, itu perbedaan orang-orang Bani Israil dan cerdas. Ini kan tidak paham. Apa yang mau dirubah? Ya mungkin berubah dengan sendiri tanpa sengaja mungkin. Bisa jadi. Bisa. Apa channelnya dengan ini? Channel Abi Hamdan. Abi Hamdan. Jadi kita ini fakta ya di YouTube itu channel-channel yang seperti jenengan ya, seperti saya, seperti Ahmad Afandi, seperti Sandi Uyi, seperti apa GMD Islam, Kajian Turoh, itu adalah channel-channel yang konsisten menjelaskan tentang hujah aswaja di level akar rumput. Iya. Bahasan-bahasan mereka itu detail, walaupun sederhana tapi detail. Ini tidak dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang ceramah di panggung. Tidak mungkin mereka bicara kitab. Iya benar Mas. Nah, dari sisi aswaja, dari sisi Wahabi, saya lihat justru yang ada ya itu channel Pak Endang.
Jadi sebetulnya kita tidak sedang berhadapan dengan Pak Endang. Iya, iya. Ya, saya kira seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut ini kan beda ya. Kalau menurut jenengan, tapi ini tetap harus dikoreksi ya silahkan lah. Kenapa? Karena yang namanya salah ya salah apapun alasannya gitu ya. Jadi didukung channel-channel seperti ini didukung gitu ya. Karena kan tidak rugi juga kita cuman klik subscribe kan tidak berbayar juga kan. Ya tonton apalagi kalau niatnya mendengarkan ilmu. Satu huruf saja kalau sudah niat kan. Apalagi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Insya Allah. Ya husnul niat kan sudah sebuah amal. Karena jenengan kan kontennya jelas ilmu kan? Iya ilmu keilmuan. Ya, artinya bukan orang sedang mau ngevlog ngomong tentang bawang, enggak ada ilmu kan? Ilmu. Insya Allah ya tetap ada. Ya niat talum lah. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin cukup ya Gus. Ya. Terima kasih ya, nanti saya kapan-kapan saya main dengan kita bikin amin. Tak tunggu di rumah Gus ya. Amin. Ya di Sulut ya. Iya. Alias. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.